dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga sehat, alhamdulillah. Kondisinya baik, Mas Teh, baik, alhamdulillah. Kondisi hati baik, baik. Posisi ini baik, baik. Terus semuanya baik-baik saja, insya Allah ya. Asal kita niatkan semua untuk sesuatu yang positif dengan sesuatu yang baik. Sekarang mah masa bodoh. Orang mau jahat sama saya silakan, orang mau mikir sama saya silakan. Tapi selebihnya saya tidak akan pernah jahat sama orang. Saya akan belajar terus jadi baik, meskipun saya diberikan kejahatan sekalipun, kejelekan sekalipun. Ingat, kamu baik sama saya tetap akan baik sama kamu. Kamu jahat sama saya tetap akan baik sama kamu. Kamu nyakitin saya tetap akan baik sama kamu. Kurang baik apa coba saya? Asik. Nggak boleh, Tulus, kamu jangan ngaku kamu baik ya. Aku bukan orang baik, aku sedang belajar menjadi lebih baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Alhamdulillah Mas Tri tadi melankolis banget hari ini karena apa ya, ada kabar baik, ada kabar yang cukup indah sekali buat Mas Tri. Dan kabar ini nih datangnya bukan dari manusia sebetulnya. Kalian mungkin ingat teman Mas Teh yang bernama Dewi Landung. Dewi Kunti. Dewi Kunti yang waktu korin dari orang yang pernah diperkosa, pernah dibunuh. Ingat, yang tidak memiliki lidah, tidak memiliki kuping, dan kepalanya belum normal betul. Atau bisa dibilang orang yang gangguan jiwa misalnya, ya, jin gangguan jiwa. Nah, pernahkah kalian tahu atau tahu cerita tentang dia? Kan Mas sudah berusaha mengobati lidahnya, meminta sama Allah untuk ditambahkan ininya, kelebihannya, bla 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 dan sebagainya. Ternyata dalam segi ini, dalam hal ini Allah banyak membantu, banyak mengabulkan doa-doa dari jenengan. Dan sebentar guys. Oh enggak ya? Kayak ada bunyi apa gitu. Makanya nanti kita bakal bahas, hari ini pokoknya kita bakal bahas cerita tentang si Dewi Kunti. Ada perkembangan apa, kabar baik apa. Sampai tadi pagi, saya kan gini ya teman-teman, kalau ada orang tiba-tiba ngomong, sebelumnya dia itu misalnya dia tuh awalnya dia seorang Kristen atau seorang selain agama saya lah intinya ya. Atau dia sebenarnya Kristen tapi mereka menghormati saya dengan menggunakan Assalamualaikum, kayak gitu-gitu tuh Mas itu langsung yang Waalaikumsalam gitu kan. Biasanya kan mereka mengucapkan bahasa mereka kan, sesuai dengan agama mereka. Oh, ada yang lagi fogging. Ada yang lagi fogging guys. Aku pikir aku mic-ku atau apa. Bukan fogging, Tulus, kamu kan lagi nyuci. Oh iya, percaya nggak? Ini 8:30 Mas Teh sudah start nyuci. Karena berhari-hari nggak nyuci. Kostum nyanyinya Mas itu kan gede-gede bajunya. Jadi harus suci, harus pisah-pisah. Dan ini nanti bisa seharian Mas Teh nyuci hari ini ya. Oh iya, Mas Teh juga kaget ternyata dari YouTube. Maaf sebelumnya, YouTube yang gak seberapa ini, istilahnya baru 3.000 loh guys, 3.000 subscriber. Dan gaji Mas Teh itu sebulan mentok paling 200 sampai 300 ribu ya. Sedangkan kalau mau gajian itu minimal harus 1,5, 1,4. Berarti kan Mas Teh perlu 5 sampai 6 bulan kan, atau 7 bulan lah untuk mencapai gaji di 1,5 itu. Dan dalam jumlah yang masih sangat kecil ini ternyata Mas itu banyak banget dapat sesuatu yang gimana ya, yang agak-agak di luar batas, yang keterlaluan gitu loh. Banyak yang bikin Mas itu jadi kayak banyak hal positif yang saya dapat dari teman-teman orang baik ini. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang tadi pagi saya kaget, itu ada yang WhatsApp begini, Mas, iya
Sudah bangun, sudah. Kemana aja, kata dia gitu kan. Kemana aja, maksudnya kemana aja, kemana nih? WhatsApp kamu gak ada yang on. Terus saya tanya begini, kamu awasi saya? Jawaban dia apa? Iya, saya awasi kamu. 3 WhatsApp kamu tuh sering saya awasi. Saya tahu kamu online jam berapa. Terus di situ saya langsung, astagfirullahaladzim. Banyak paparazi ternyata. Begini teman-teman, saya tidak masalah ketika jenengan terlalu protektif terhadap saya, boleh. Nanti kalau nggak percaya saya jadikan story ya. Nanti saya screenshot, saya jadikan story, tapi saya nggak sebutkan namanya. Saya akan jadikan itu sebagai story nanti, biar kalian percaya, biar kalian tahu. Di sini Mas Teh sangat senang sekali. Jenengan protektif sama Mas Teh, nggak apa-apa. Berarti jenengan sayang. Jenengan perhatian sama Mas Teh, nggak apa-apa. Mas Teh juga terima kasih banyak. Tapi dalam hal ini, Mas Teh jadi ngerasa gimana ya? Jujur ya, kamu ngomong kayak gitu tuh Mas Teh jadi ngerasa yang mau ngomong nanti kiranya hina, bukan, tapi jadi takut sendiri. Dia awasin. Saya kan punya 3 WhatsApp ya, M3, Excel, sama Telkomsel. Dan itu memang 3-3-nya Mas Teh gunakan, 3-3-nya Mas Teh pakai. 3-3-nya Mas Teh pakai untuk memang dia digunakan lah intinya. 3-3-nya aktif semua. Dan ternyata dia tahu semua, di screenshot semua. Nih, Indosat kamu tuh jarang banget aktif. Excel kamu tuh aktif jam segini. Terus tadi malam kenapa kamu blablabla? Lah. Dan saya sudah berteman lama dengan beliaunya ini ya. Saya sudah berteman lama, tapi ternyata baru itu dia ngasih tahu kalau dia tuh sering ngawasin saya. Speechless loh gue, serius. Seneng sih kalau misalnya ada yang perhatian kayak gitu, berarti dia sayang sama aku. Yang aku sayang aja belum tentu sesayang itu sama aku. Sebelum tentu dia seprotektif itu. Bisa jadi dia sibuk dengan urusannya sendiri atau dengan kegiatannya sendiri lah. Sedangkan saya nggak pernah diapa-apain, asik. Nggak. Oke. Ya sudahlah, pokoknya intinya Mas Teh ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Intinya subscriber harus tahu batasan, harus mengerti batasannya. Mas Teh ini siapa, sampai itu siapa ya. Apalagi untuk mereka kalian yang sudah berkeluarga. Intinya aku minta tolong ya, di sini ibu-ibu, mbak-mbak banyak yang baper sama Mas Teh. Dikiranya Mas Teh itu begini. Jujur Mas Teh hanya mengakomodir apa yang jenengan sampaikan, bukan untuk mengajak jenengan justru jadi baper ke Mas Teh. Jangan, tolong ya, tolong tahu batasan, karena sudah banyak kasusnya nanti toto dia blokir saya, buka saya, begini, blokir lagi, dan seperti itu terus-terusan. Nah kalau bisa janganlah. Di sini konsepnya adalah sama Mas Teh ingin mendengarkan cerita kalian. Kita jadi sama-sama belajar jadi orang baik. Jenengan pahami saya pahami jenengan. Begitu ya orang-orang baik ya. Tolong dibedakan jalurnya, dibedakan caranya. Jangan main baper-baperan lah, intinya kita stay aja lah, stay cool aja, oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Untuk yang ada di Papua sana buat Pak Sem, sehat selalu ya Pak Sem. Ya Allah, semoga untuk hari ini yang lagi nonton video ini yang sedang dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah sehatkan, amin. Yang belum berjodoh dengan jodohnya, ya Allah, semoga Engkau lekas dekatkan dia dengan jodohnya, amin ya Allah. Untuk yang sedang dalam permasalahan dengan siapapun itu, ya Allah, siapapun mereka, semoga Allah segera berikan solusi atas permasalahan itu. Yang belum bekerja, semoga Allah segera berikan pekerjaan untuknya ya Allah. Lalu untuk yang sedang bekerja, yang sudah bekerja, semoga Allah staykan, semoga Allah baguskan posisinya, semoga Allah berkahkan rezekinya, amin ya Allah. Sudah like apa belum? Sudah komen belum? Sudah subscribe belum? Doanya minta pamrih, Mas Teh nggak boleh gitu. Enggak. Pokoknya yang sudah nonton video ini semuanya, mau yang subscribe maupun tidak, semoga Allah ijabah doa Mas Teh tadi tersampaikan ke jenengan semua dan dikabul sama Allah ya. Amin. Kalau nonton ini jangan lupa dibantu like, di subscribe juga, supaya Mas Teh semakin bisa berkembang lagi. Syaratnya cuma satu, jangan baper-baperan. Pak Sem bersama kru yang punya AC mobil, yang punya tim Ika sana, semoga selalu sehat ya Pak Sem. Bersama rekan-rekan, Allah bersama Bapak, Allah bersama jenengan. Insya Allah semua diberikan pelajaran ya Pak Sem ya. Sudah banyak belajar, insya Allah semua akan jadi lebih baik ya. Intinya kita berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama Allah, terus-terusan begitu. Insya Allah semua jadi baik ya. Yang punya Sulawesi dari Makassar, Maros, Kendari juga Palu, semoga sehat selalu di sana. Ada apa tuh namanya? Apa sih kemarin ya? Selayar apa ya? Selayar. Itu yang ada lulu-lulu, itu yang ada musik lulu, aku lupa ya. Kalau nggak salah Kendari itu sebenarnya, cuman ada di
dari Pulau Selayar juga ternyata ya namanya orang Bugis. Pokoknya intinya itu gabungan orang Bugis lah di sana. Aku lupa nama daerahnya ya Allah. Luwu Utara. Yang dari Luwu, Masya Allah aku lupa banget ya nyebut-nyebut kalian terus ya. Kemudian ada dari Manado, Ambon. Selanjutnya lagi untuk yang ada di Kalimantan Timur, Tengah, Selatan, Barat. Untuk yang ada di sana dari Sambas, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Berau, terus Bontang, Bunda Sriatun, aku merindukanmu. Terus Mbak Evi, Mbak Nana, ada Bang Muhammad Yusri di sana, ada sahabat aku Muklis. Pokoknya semuanya, Mbak Ika di sana ya. Pokoknya semuanya ini Palangkaraya, Balikpapan, tanpa terkecuali. Kalau salah belum disapa, ya mohon maaf ya. Kemudian untuk yang ada di Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung. Yang ada di Banten, Cilegon, sama Gunung Santri juga selamat bergabung ya. Yang punya Cirebon, Banten di Cilegon sama Gunung Santri. Kemarin yang sudah absen. Ayo, pokoknya yang dari Banten semuanya absen. Ada Mbak Ira juga di sana ya, di Serang Mbak Ira ya. Pokoknya semuanya kalau memang kalian dari daerah mana sebutkan nama, kemudian ini nggak apa-apa absen aja di videonya ya. Jangan absen, pasti masih bacakan nanti. Lanjut untuk yang ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalaya, terus Garut. Aku ada jadwal ke mana ya kemarin? Tasikmalaya apa ya? Yang mudah-mudahan dilihat teman-teman ya, bisa ketemu teman-teman yang di Tasikmalaya. Kemudian yang ada di Banjar, kemudian Pangandaran, terus untuk yang ada di Cirebon, lalu untuk yang ada di Tegal, Banyumas, Pemalang, Cilacap ya. Terus untuk yang ada di Majenang, bener ya, Majenang ya. Lalu untuk yang ada di Semarang, Kendal, Baleri, Rembang, terus Magelang. Ada yang dari Muntilan juga di sana buat Mama Intan, sehat selalu yang punya Magelang ya. Kemudian dari Klaten, Wonogiri, Sragen, terus Jogja, yang dari Depok, Sleman juga terima kasih banyak. Lalu untuk yang ada di Sukoharjo, Solo, Boyolali. Lanjut untuk yang punya Malang, Jombang, kemudian Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, terus Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi, sama Madura ya. Kang Muhammad Musinun kemana kakangku, sehat selalu ya Kang ya. Ya Allah gak ada kabar rek. Ya semoga-moga tidak terjadi apapun di sana ya. Kemudian untuk yang ada di Malaysia, terima kasih Bapak Abdullah selalu bergabung bersama kami. Ada Mbak siapa di sana? Ada Bang Zaid, kemudian ada pokoknya semuanya lah yang di Malaysia ya, tanpa terkecuali ya. Untuk yang ada di Singapura, Bapak Muhammad Yahya, terima kasih banyak Bapak selalu memberikan ucapan untuk saya. Mbak Haryanti, kemudian ada Semarang lagi, Jogja lagi, apa tuh namanya? Aku sambil baca WhatsApp soalnya. Untuk yang ada tadi sudah dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam buat Kak Jija. Semoga Allah cepat sehat ya Kak. Allah sehatkan badan Kak bersama Abang di sana. Ingat terus berpikir positif, jangan banyak pikir, oke? Lalu untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Swiss, Jerman, Mbak Yani yang punya Jerman, Mbak Ngatin di Swiss, Mbak Asri di Los Angeles, Amerika. Kemudian ada yang dari Sydney juga. Semuanya saja tanpa terkecuali ya. Semuanya untuk yang tinggal di sana maupun TKI TKW, semoga Allah angkat bebannya, semoga Allah mudahkan jalan rizkinya, semoga Allah sehatkan selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik yang TKW maupun bukan ya. Sebelum kita lanjut lagi, Mas itu sering banget dapat kata-kata mutiara yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad Yahya dan kata-katanya itu sangat bagus sekali ya. Di sini Mas akan baca beberapa kata-kata yang terucap dari Pak Muhammad Yahya yang sengaja diketik untuk saya loh. Menyemangati saya setiap pagi dan ini kata-katanya itu cukup banyak sekali dan panjang sekali teman-teman. Assalamualaikum Mas T. Ini salah satu saja ya. Salam subuh. Selamat pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mempermudahkan segala urusan kita hari ini dan hari seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah kata untuk buat renungan Mas Tulus di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin Pak. Menjadi orang baik itu perlu, tapi jangan sampai dirimu tersisa melulu. Tidak selalu menjadi orang baik itu menyenangkan bagi diri sendiri, namun yang terlalu baik hati tidak sadar sering juga menyakiti dirimu sendiri. Betul Pak. Kita tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang saat kita mencoba membahagiakannya yang satu. Maka yang satu lagi bisa jadi tidak terima dan minta dibahagiakan juga. Kita akan lelah dan berakhir sendiri dengan menderita kalau kita terus mencoba membahagiakan semua orang lain.
Percayalah, menjadi orang baik memang terlihat menyenangkan. Namun, kita pun perlu tahu kapan harus berbuat baik, kapan harus berhenti untuk bersikap baik jika ternyata kebaikan itu hanya merugikan diri kita sendiri. Sebab jika tidak bijak, sikap seperti ini bisa berdampak buruk pada kehidupan, menjadi beban pikiran yang merusak kesehatan. Maka itu belajarlah menjadi seperti sang matahari yang sinarnya menerangi seluruh alam semesta, namun tidak mencelakakan atau merugikan dirinya sendiri. Janganlah jadi seperti lilin yang menerangi orang lain tapi membinasakan diri sendiri. Semua orang semoga semua usaha murni Mas Tulus mengajak orang lain kepada kebaikan diridhoi Allah, diberkahi dan dirahmati Allah, dan diberikan kemudahan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Ini yang kemarin lagi kirim lagi yang pas hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tulus. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam Jumat Al-Mubarak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kenikmatan yang sungguh luar biasa dapat mengerjakan ibadah kita. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi ibadah kita. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan mengerjakan ibadah. Semoga doa dan hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, kedua bapak ibu kita, amin. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat orang baik, serta sekalian muslimin muslimat dunia dan juga akhirat. Semoga segala urusan kita dipermudah hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. We love you. Best. Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam subuh. Semoga Allah merahmati kita dan mempermudah segala urusan kita hari ini dan hari-hari seterusnya. Buat renungan di pagi hari ini Mas Tulus, tidak ada istilah mulut jahat tapi hati baik, karena mulut adalah cerminan hati. Tidak akan wujud orang yang mulutnya jahat, hatinya tetap baik. Ini karena apa yang diucapkan itu lahir daripada hatinya sendiri. Apa yang difikirkan itulah yang diungkapkan. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu tanpa didorong oleh niat di hatinya. Jadi, tidak logika jika ada yang menganggap orang yang mulutnya kuat mencaci maki, suka menyindir, mengumpat dan mengungkit sebagai orang baik dan mengungkit sebagai orang yang baik dan akhlaknya mulia, karena salah satu ciri-ciri yang akhlaknya baik itu adalah yang bercakapnya baik pula. Kamu mungkin tidak dapat mengendalikan semua hal yang dikatakan dan juga dilakukan orang, tetapi kamu dapat memutuskan untuk tidak terpengaruh oleh mereka. Cara orang memperlakukan adalah masalah mereka. Bagaimana kamu merespon secara internal adalah masalahmu. Yang perlu kamu ingat adalah bahwa hal-hal yang dilakukan orang lain kepada kamu jauh menggambarkan lebih banyak tentang mereka daripada kamu. Jangan menurunkan standarmu, tetapi ingat bahwa menghapus ekspektasimu terhadap orang lain adalah cara terbaik untuk menghindari kekecewaan terhadap mereka. Doakan yang terbaik untuk mereka dan terus jalani harimu seperti seharusnya. Semoga bermanfaat buat kehidupan Mas Tulus. Sangat-sangat bermanfaat Pak Muhammad Yahya. Terima kasih banyak, saya sangat bersyukur Allah mempertemukan saya dengan Bapak, Allah mempertemukan saya dengan orang-orang baik yang Allahu Akbar banyak memberikan pengalaman, informasi dan juga pelajaran yang luar biasa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Dan bentar guys. Kok no suara nih Rek? Ya apa sih? Oke. Taufik, siap-siap lu ya. Oke. Sebelum kita bahas topik kita hari ini, ya, kita mau lari ke YouTube Studio dulu. Kita absen dulu sebentar ya teman-teman, ya nggak apa-apa ya, lama sedikit ya, supaya lebih akrab sama teman-teman yang lagi pada komen-komen. Masa cuma mau sapa-sapa doang kok. Oke.
Wow, banyak banget nih. Bagus nih nada tingginya di salah satu. Oh, Mbak Christine, terima kasih Mbak Christine. Terus ada planet Jupiter juga terima kasih, katanya sudah direspon. Sama-sama, yang penting itu sabar mas. Kadang-kadang jenengan sudah curhat, sudah Mas Teh baca, sudah Mas Teh selesaikan, sudah Mas Teh kerjakan, tapi Mas Teh belum balas. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu ya. Aku juga suka diam-diam ngerjain kok. Merdu suaranya, terima kasih. Teh Yulianti terima kasih. Mbak Lady Sweet juga di sana. Mbak Winda terima kasih. Kalau kata Nabila nih, kuliah sore dosennya Mas Teh. By the way miris banget ceritanya mas. Nge-mall nggak jadi belanja. Aku tuh gitu nak. Aku tuh suka ngelihat sesuatu yang aneh-aneh di mall. Nanti kalau memang nggak bener ya tak ambil, tak mintain tolong kamu jangan di sini ya. Saya cuma takut kalau dia mengganggu orang, mencelakakan orang intinya itu ya. Kemudian ada Mbak Endang Susantini di sana, terus ada Mbak Ika Amanah yang katanya geli banget sama cicak. Aku juga geli Mbak, sampai sekarang aku nggak suka sama cicak. Apalagi sama punya orang, aku nggak geli. Kemudian ada Mahin Asa di sana. Waalaikumsalam dari Hong Kong ya Mahin Asa ya. Terus ada Mas dari Ilyas, terima kasih sama-sama. Mae Tung Tung. Ada Taufik di sana, Teh Yuliantin, Mbak Ika Manah lagi, Mbak Asri, terima kasih banyak. Nyimak Mas Teh lah, aku orangnya pelupa. Korinku pas nanti ke pasar kesasar nggak tahu jalan pulang juga. Mbak Asri ini ada-ada aja loh. Mas Surip terima kasih, Al Story terima kasih juga di sana, dan No Kingers Official terima kasih. Ada Mas Ibnu Batuta di sana. Selamat pagi Mas Teh, selamat pagi, nontonnya tadi pagi ya. Terus Mbak Jamilah, terima kasih Mbak Jamilah. Rico Febri juga terima kasih. Kemudian ada Mama Ita di sana. Amin ya Allah, terima kasih ya Mak. Terus kata Mas Taufik begitu yang membacaku. Mbak Christine juga sama. Nasi kemarin kadang dihangatkan. Iya Mbak. Terus aku memang kalau soal nasi aku suka sayang karena aku dulu ingat pesan Mama ya. Pesan Mamaku tuh kalau misalnya ini janganlah, jangan kayak gitu lah Le, jangan dibuang. Masih bisa disiram air panas, jadi disiram air panas. Dulu aja almarhum ya, beras itu ditumpuk, kalau misalnya nasinya nggak habis dijemur sama dia. Dijadiin apa sih kalau orang Jawa bilang itu? Nasi aking, nasi karak ya. Karak. Jadi nanti digoreng, dimakan, dikasih royco misalnya kayak gitu-gitu. Jadi aku gimana ya Mbak? Bukan soal aku tuh irit atau soal aku tuh maaf susah atau apa, bukan sebenarnya, tapi memang sudah terbiasa tidak boleh membuang makanan. Sayang kalau makanan tuh dibuang Mbak Grace. Kalau saya tuh kayak gitu, jadi aduh kalau saya tahan sendiri deh, janganlah, kasihan kalau misalnya makanan sampai harus saya buang, apalagi masih bisa dimakan, bisa dijemur aja nanti dibikin kerupuk. Kalau mama aku dulu kayak gitu soalnya. Makanya sekarang saya mendingan masaknya apa adanya sedikit, yang penting habis masak lagi kayak gitu aja. Jadi jangan sampai ada yang terbuang ya. Apalagi hari ini aku masaknya pakai Magicom baru ya, jadi fine aja, nggak keras, nggak apa-apa, dan bagus itulah. Mama I love you. Oke, kita mau bahas apa tadi? Kita mau bahas soal si Dewi Kunti. Saya pikir tadi gini, nanti saya syuting nangis nggak ya? Karena pas tadi dia datang tuh dia nggak nangis. Jadi teman-teman, si Landung, si Nyai, sama si Abdul ini bertiga pulang nuntun si Dewi Kunti. Ceritanya itu pengen bikin surprise kali. Kalau dalam dunia kita tuh istilahnya pengen bikin surprise ya. Pagi-pagi kok tumben saya itu pagi itu ngerasanya kayak semangat banget. Baju kotor-kotor sudah masih tumpuk, sudah ngisi air di mesin cuci, sudah masak nasi, sudah beresin, dan Magicom yang mau Mas kirim ke Wardi itu sudah Mas pak lagi. Pokoknya rajin deh pagi-pagi itu. Dalam hatiku, ada apa ya kok pagi-pagi rajin banget. Terus secara nggak langsung itu, saya habis dari kamar mandi, saya keluar, ternyata di depan pintu, di dalam kamar ini sudah ada orang bertiga. Si Landung itu di belakang, si Abdul di belakang, Landung sebelah sini, si Nyai sebelah sini. Nuntun orang, pakai top, pakai baju putih-putih, terus ditutupin kerudungnya gitu. Tadi Masti ngomongnya nuntun orang ya. Sorry, nuntun jin, bukan orang. Mesti perbaiki ya. Nah, posisi masih selesai. Ngapain kalian itu siapa? Gitu kan. Mereka cuma diem terus senyum. Terus udah gitu, ditariklah itu jilbab, penutup kainnya itu ke atas set begini. Terus dia bilang gini, Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kata dia gitu. Demi Allah aku merinding. Demi Allah. Assalamualaikum, kata dia gitu. Aku lupa, aku nggak tahu itu siapa awalnya. Beneran deh, demi Allah. Aku bilang, siapa ya? Si Abdul malah peringas-peringas doang, gitu-gitu doang. Terus, Mas Tulus lupa sama aku, tapi ngomongnya masih agak-agak kayak anak yang baru belajar ngomong. Gimana sih orang yang kayak anak kecil yang baru bisa ngomong, terus dia lagi seneng-senengnya ngomong. Mas Tulus lupa sama aku. Siapa kamu? Terus gini, si Abdul kan emang dasar orang ini ya. Siapa tau Dul? Siapa tau Lea kamu? Istilahnya dia geberin sesuatu untuk apa namanya? Gak mau tuh. Dia itu kalau dibilang punya kemampuan gak mau kalau si Abdul itu. Bukannya kemampuan loh Le. Maksudnya gini, kamu kan ngasih tahu itu perempuan cantik banget di depanku siapa gitu loh. Terus dia tuh kayak ngeber sesuatu, diseret, ditarik, wujud aslinya ternyata tuh Dewi Kunti dibalikin lagi, seret lagi gitu dan ditutupin lagi. Jadi bukan ngomongin kelebihan kamu, bukan. Bukan. Dia paling kurang suka. Sebenarnya dia kurang suka ketika dia kelebihannya dia tuh disebutkan gitu. Dia kurang suka memang si Abdul itu. Jadi dia membantu saya untuk intinya gini, si Abdul membantu saya untuk melihat sosok aslinya si perempuan itu dan Assalamualaikum gitu. Istilah boleh aku peluk tuh aku langsung lari aku peluk gitu lah. Aku sampai ya Allah, dia bilang Assalamualaikum loh. Tahu nggak teman-teman? Selama aku kenal dia, yang dia kenal tuh maaf, kata-kata maaf, betul. Maaf ya, pasti sebutkan saja bangsat, bajingan, keparat. Yang dia tahu itu karena apa? Itu ungkapan umpatan dia ketika dia waktu diperkosa waktu itu. Dia merasa jengkel dengan orang itu, dia mengumpat dengan kata-kata itu, dan itu yang paling diingat sama Dewi Kunti. Dan akhirnya yang sering terucap itu cuman kayak gitu, cat. Waktu dia pertama punya lidah itu yang diucapkan cuma bangsat, bajingan, keparat. Hanya kata-kata itu terus yang diungkapkan. Itu yang selalu diucapkan. Dan sekarang saya mendengar dia menggunakan bahasa yang Assalamualaikum, Allahu Akbar. Seneng karena nggak tahu sih, saya emang orangnya cengeng ya, jadi tolong jangan dijas-jas lagi lah, jangan dicap-cap lagi lah. Saya jangankan nolong orang ini aduh nggak bisa benar. Saya selalu minta sama Allah untuk saya dijadikan orang yang bermanfaat buat orang lain, sesama makhluk Allah. Saya selalu meminta untuk jadikan itu, dan yang membantu saya itu adalah mereka bertiga ini. Ada Landung, ada Nyai, ada Abdul, dan ya Allah ya, jadikan ini ladang pahala untukku dan kedua orang tua aku di surgamu ya Allah. Kadang ini Mas itu bilangnya apa ya, nggak jadi pahala saya nggak apa-apa lah, nggak buat saya. Kalau bisa jadi pahalanya bapak ibu saya lah gitu. Kalau kalian tahu ceritanya itu ya Allah, saya pertama mendengarkan cerita dia diperkosa, dia dibunuh, itu tuh nyakitin hati banget guys. Dan untuk membuat dia menjadi seperti sekarang itu tuh nggak gampang banget, dan memperkenalkan dia dengan mungkin kalau kita di posisi dia ya, kita jadi seorang perempuan, kita dibunuh, kita disakiti, lidah kita dipotong,
Untuk mengembalikan posisi itu tuh saya sangat sulit teman-teman. Saya sampai jarang tidur, saya doa terus sama Allah, ya Allah tolong kasih lidah ke Dewi ya Allah. Oh berikan. Saya minta tolong isi kepalanya dikembalikan untuk jadi sesuatu yang lebih baik, bisa menyembahmu ya Allah. Saya minta selalu seperti itu. Dan memang gini, apa sih Abdul ini kan tahu ya, posisi hati saya sedang gak nyaman, posisi hati saya sedang gak baik. Dibawa pergi sudah hampir 1 minggu. Bahkan waktu Taufik kesini dia nanya, si Kunti kemana mas, kok gak ada, Lanu juga gak ada. Kalau Taufik kan juga bisa melihat sesuatu ya. Gak tahu Le, udah hampir 2 minggu ini gak pulang. Dan memang udah lama, hampir hitungannya kalau sama Taufik udah 3 mingguan lah ya, hampir sebulan. Dan pulang-pulang dia menggunakan sesuatu yang berbaju putih. Sama halnya ketika Nyai bilang ke aku pas mau pulang, Assalamualaikum gitu tuh. Saya tuh seneng gitu loh. Dan mungkin sih dia belum mengarah ke Islam ya, tapi setidaknya dia sudah mulai mengerti dan menggunakan seperti itu. Dan dia cuma bilang terima kasih. Ini pesan yang luar biasa. Ini yang bikin saya sangat merinding awalnya. Dia ngomong begini, saya nggak tahu dari siapa Mas T, saya nggak tahu dari siapa Mas Tulus, tapi saya merasa banyak cahaya yang masuk ke saya, katanya. Saya merasa banyak cahaya yang masuk ke badan saya. Di badan saya itu rasanya adem Mas Teh. Itu cahaya gak tahu nembak dari mana aja masuk ke badan saya, kata dia gitu. Dan sama persis kayak si Abdul dulu waktu saya minta doa sama jenengan. Dan saya rasa ini adalah usaha kita. Ini usaha kita bersama. Jenengan yang mendoakan Dewi Kunti untuk jadi lebih baik dengan mengirimkan Al-Fatihah, dengan mengirimkan doa. Dan ternyata Allah menyampaikan itu semua untuk memperbaiki dari si Dewi Kunti tadi, untuk menjadikan dia lebih baik. Dan yang sempat dia katakan adalah, saya merasa mendapatkan ketulusan di sini. Saya merasa mendapatkan ketulusan dari kamu, dari teman-temanmu. Mas Teh nggak tahu siapa temanku yang dimaksud ini ya, cuma dia ngomong seperti itu. Kamu dan teman-temanmu. Dan saya sempat merasa sangat-sangat tersentuh ketika dia bilang, di badan saya banyak cahaya yang masuk entah dari mana, tapi masuk semua dan terasanya itu seperti air dingin, kata dia. Banyu adem masuk ke badannya itu, dan merasa setelah masuk tuh dia menjadi baik, setelah masuk tuh dia jadi begini begitu. Dan apa ya, aduh maaf ya teman-teman, aku tuh orangnya cengeng banget ya. Dia ngerasa kayak gimana sih, jadi ada sesuatu yang baik yang masuk ke badannya gitu loh, cahaya. Kalau menurut pendapat Mas T, mungkin ini hanya mungkin ya, mungkin ini doa-doa dari jenengan, doa dari Mas T sendiri, doa dari kalian orang-orang baik yang sudah mendoakan itu, mungkin mengirimkan surat Al-Fatihah untuk atas nama Dewi Landung diniatkannya. Karena kemarin termasuk salah satu yang Mas T doakan itu waktu bagi nasi box itu memang si Dewi Kunti tadi. Dan di situ saya merasa Dewi Kunti ini merasa mendapatkan cahaya, dan saya sendiri merasa mungkin seperti itu. Mungkin itu adalah gambaran doa yang kalian kirimkan, kalian panjatkan kepada Allah, lalu Allah sampaikan dengan mengirimkan cahaya itu tadi. Karena sebetulnya teman-teman, bagi beberapa makhluk jin ataupun makhluk lain selain kita ya, yang mengakui keislaman Allah itu sebenarnya ada beberapa hal yang sengaja disusupkan ke dalam badannya oleh Allah, yaitu termasuk cahaya yang dingin tadi. Silahkan tanya dengan beberapa teman jin kalian yang mengaku Islam, atau teman-teman jin kalian yang mengaku sudah memasuki ranah Islam, silahkan tanya dengan mereka. Saya rasa dalam hal ini akan banyak pelajaran, pengalaman, dan juga ini. Dan memang mungkin kalau kita sebagai orang Islam, ketika kita sudah tahu betul bagaimana Islam itu sebenarnya, secara nggak langsung Allah sebenarnya mengirimkan beberapa nur dan juga cahaya untuk dikirimkan ke badan kita. Cuma kita tidak menyadari. Hanya saja kalau bagi makhluk gaib yang coba untuk masuk Islam, mereka akan terus begitu. Dan saya tanya sama si Kunti, piye, enak, posisinya sudah enak, katanya enak. Dan aku dari pagi tuh udah nangis guys, nangis terus, karena aku tuh piye yo, aku kiwangnya baperan yang pertama. Yang kedua memang aku orangnya agak-agak gimana ya, agak-agak sensitif dalam berbagai macam hal. Aku tuh dikatain sedikit aja aku langsung baper.
sebenarnya, cuman aku nggak ngomong. Aku tuh diomongin sedikit aku baper. Aku tuh baperan banget orangnya. Dalam hal kesedihan ya, sesuatu yang benar ya, bukan baper diomongin orang terus marah, enggak, bukan. Tapi maksudnya dalam hal yang sedih-sedih itu aku gampang banget ketarik. Air mata aku tuh kayaknya udah di sini aja setiap hari. Cuma ngomong begitu aja aku nangis kan tadi, makanya tuh anehnya aku di situ. Aku tanya panjang lebar, Kunti gimana rasanya, Nduk? Enak, padahal tuh hadiah, tapi dia nggak mau dipanggil karena anaknya manja. Cantiknya nauzubillah. Kalau Pak Sam tahu yang namanya jadi Dewi Kunti ini, walah. Belum apa-apa. Nah, Pak Sam cocoknya sama Eyang Lukito. Nanti kapan-kapan kita bahas soal Eyang Lukito ya. Mas T kemarin datang ke salah satu rumah orang baik juga. Dan ternyata Eyang Lukito ini sosok yang pinter berdandan, sosok yang cantik sekali. Dan sering menggunakan sanggul, ada pokoknya cantik banget lah pokoknya ya. Jawanya orang Jawa itu ya Eyang Lukito ini. Nanti kapan-kapan kita bahas beliau, sosok gaib tapi di sini, tapi kita bakal bahas sosok beliau. Dan saya ngobrol sama Dewi Kunti, penak Nduk rasane, penak. Alhamdulillah katanya. Ngomongnya wis alhamdulillah. Arep mulai mau yang ngomong assalamualaikum. Cuman di sini neng kene iki sing tinggal mek garek si Abdul. Lainnya sudah pada pulang. Nyai nggak tahu pergi kemana. Mereka tuh kayak punya base camp, tempat mereka berkumpul tapi bukan di rumah ini. Dan mereka menggunakan itu. Ngerti lah emangnya kowe. Base camp yang memang digunakan mereka untuk berkumpul, ya, tidak di rumah Mas T. Mereka datang sama hal-hal tertentu aja. Aku ngerti ya, Dul, kita pesul tak odol-odol hotelmu. Ngeri ya, di tempat syuting aja ada pisaunya. Tempat syutingnya kan rumah. Ini kemarin habis makan mangga dari Mama Ita, masih banyak tuh manggaku. Yang mau main kesini aja masih ada banyak. Ya, ada buah naga juga tuh dari Mas Taufik. Mas Taufik kalau kesini baunya buah naga. Jadi dia keberatan katanya. Aku duwe tempat sampean yo ngerti ya sini, cuma pura-pura nggak tahu. Yo ngerti lah aku, cuman aku pura-pura aja nggak tahu. Cuman kan urusan kalian masing-masing. Kalau Mas itu tipenya begini, jenengan mau ngapain terserah, mau gimana terserah selama nggak ngusik saya. Kalau saya gitu, apalagi dengan tujuan yang baik ya insya Allah. Aku mah ngintip-ngintip sedikit, tapi setelah aku tahu ya aku diam gitu ya. Setelah tak bilangin baik-baik aja, api-api wae, bahkan sebetulnya kalau yang tadinya api, sekarang alhamdulillah. Sudah bisa alhamdulillah. Dan banyak sekali perubahan, memang betul teman-teman. Makanya buat jenengan-jenengan yang mau lebih mendalami Islam, sebenarnya di selisih atau di pinggir-pinggir jenengan itu ada sebuah cahaya yang keluar. Ketika jenengan menggunakan air wudu, ketika jenengan dekat dengan Allah, sebenarnya ada sesuatu yang terpancar di badan jenengan dan orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Dan saya melihat itu, saya melihat ada beberapa cahaya yang keluar dari badan bukan keluar tapi terpancar di sekitar badan, kayak tercover sama cahaya gitu loh. Di badan Dewi Kunti dari sini ke sini begitu itu tuh kayak ada sesuatu yang terpancar, sesuatu yang mungkin bisa dibilang tuh cover dari Allah mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Dan itu tuh luar biasa dan hampir semua orang pengen itu. Mungkin semua orang pengen itu loh, benar. Banyak orang yang mengharapkan pengen seperti itu dan Dewi Kunti salah satu yang beruntung karena doa-doa dari sampean-sampean semua tersampaikan hingga dia mendapatkan cover dari Allah secara langsung. Dan tak tanyain, wis iso ngomong la ilaha illallah katanya gitu. Belum, katanya kalau dia nyebut la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, katanya badannya langsung sakit, langsung ngilu, ini langsung lemes katanya, tulangnya jadi nggak ada. Makanya kataku begini teman-teman, jadi mereka kan juga memang sebelumnya bukan Islam ya, bukan Islam. Jadi mereka masih perlu proses yang panjang untuk menyesuaikan diri, meminta bantuan kepada Allah. Nah di sini tugas kita lagi, ayo kita bantu doakan untuk Dewi Kunti supaya bisa mengucapkan syahadat. Dia sudah mulai tertarik, dia sudah mulai mengerti. Dia ikut sholat juga meskipun dia belum syahadat. Kata si Landung sama Nyai, udah sering ikut nungging. Ikut nungging, ikut sholat katanya. Tapi dia nggak tahu baca apa. Cuma dia ikut aja gerakan-gerakan. Sama halnya kayak anak kita mendidik anak untuk sholat ya. Dan anak kita tuh, ya Allah aku merinding demi Allah dah. Dia tuh nungging aja. Cuman saya bilang gini lah, kok gak iso nyebut syahadat ngapa Dul, tak gituin. Sama kan, aku dulu juga kayak gitu. Jadi begini teman-teman, posisinya mereka kan dari gen yang berbeda, dari jalur yang berbeda, dengan jalur yang salah awalnya. Nah mau kita benerin nih sekarang. Jadi untuk menuju ke situ tuh dia butuh proses.
Dia butuh proses. Katanya dia baru sebut asyhadu alla aja katanya lemes badannya. Langsung gak ada tulang, kata si Abdul nih cerita. Dan si Kunti juga ngomong, apa? Tapi gue mantep tenan, ning gini. Mantep mas, aku soalnya penak. Aku penak di sini, aku ngerasa enak. Temanku banyak, katanya. Teman-teman positifku banyak dan mereka tuh mengayomi aku, katanya. Oke. Lek gue memang mantep. Yang penting lillahi ta'ala karena Allah ya ndo. Iya, aku wis nggak mau jadi macam-macam lagi mas. Ketenangan aku di sini. Jadi itulah makanya fungsi doa dari kita itu apa? Untuk meluluhkan hatinya, melunturkan dendamnya. Masih kan selalu bilang, ayo doakan Dewi Kunti untuk melunturkan dendamnya, melunturkan otaknya supaya jadi benar lagi ya. Kemudian menjadikan dia lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebenarnya tujuan awal Masti berdoa. Nah, sekarang tugas kita teman-teman, tugas kita orang-orang baik. Ayo kita doakan bersama-sama lagi. Kalau lagi sholat, tidak usah ada nama siapa-siapa, sebut saja Dewi Kunti. Doakan supaya Allah berikan kekuatan dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk sanggup mengucapkan syahadat ya. Di sini pahalanya nanti untuk kita sendiri. Kalau sampai Dewi Kunti benar-benar mengucapkan syahadat dan dia benar-benar kembali kepada Allah, itu adalah ilmu yang bermanfaat buat kita, pahala yang bermanfaat yang tidak akan putus. Jadi ayo bantu doakan supaya dia bisa mengucapkan syahadat dan mendekat kepada Allah dan bersatu dengan kita sebagai sesama muslim dan muslimat ya. Oke. Terus gak mau nangis lagi aku. Udah gak mau nangis lagi. Cukup. Intinya seperti itu. Ini kabar baik yang Mas sampaikan kepada kalian. Semoga ada pelajaran ya. Ada pelajaran di mana ketika kita terus belajar mendekatkan diri kepada Allah. Setidaknya begini. Belum bisa belajar, belum bisa baik sama Allah betul, belum bisa fokus betul, tidak masalah. Tapi bertahap pelan-pelan. Intinya berprinsip baik, berpribadi baik, dan berarah ke arah menuju ke arah yang baik. Jangan pernah lawan diri kalian untuk melakukan sesuatu yang benar. Tetapi lawanlah ketika diri kalian melakukan sesuatu yang salah. Jangan ikuti kata hatimu, kamu pengen begini, aku pengen freedom, aku pengen bebas. Jangan, lawan semua itu. Tujukan dirimu untuk sesuatu yang baik, tujukan dirimu untuk sesuatu yang benar. Dan yang penting adalah tetap mengarah ke yang lebih baik ya. Kalian punya pertanyaan, punya komentar, punya kritik dan saran, bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagram Mas Tulus di bigtulus_bp2. Untuk yang belum subscribe, sudah belum like juga terima kasih. Yang sudah subscribe sudah like terima kasih. Yang belum jangan lupa untuk di subscribe dulu tombol loncengnya di bawah sini ya. Dan jangan lupa ditidupkan tombol loncengnya juga, di like juga, kalau perlu di share juga nggak apa-apa kalau bagus ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau Mas T mengucapkannya agak sedikit kasar, ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi sama Mas T di lain kesempatan ya. Mas T mohon pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.